Pelatih Timnas Indonesia Sintayong cukup percaya diri dengan materi pemain Timnas Indonesia saat ini. Sintayong sebelumnya sudah membangun pondasi yang cukup matang sejak ditunjuk sebagai juru latih skuad Garuda. Manuver yang paling terlihat adalah dengan memberikan kepercayaan penuh pada pemain-pemain muda yang masih memiliki jiwa petarung di lapangan. Mata jeli pelatih asal Korea Selatan ini memberikan sentuhan penting dengan memaksa pemain melewati batas kemampuannya melalui latihan fisik yang keras. Selanjutnya, pemain-pemain keturunan yang membela skuad Garuda menjadi kombinasi solid yang mampu membawa performa Timnas Indonesia semakin membaik. Sintayong memahami betul kemampuan anak asuhnya setelah terjun cukup dalam membangun skuad Garuda. Dari pengamatannya, pemain Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar. Namun, dia menilai bahwa mereka sempat menunjukkan mental yang kurang solid dalam beberapa kesempatan. Kondisi ini yang dia coba perbaiki sebagai juru taktik Timnas Indonesia. Setelah proses yang panjang, dia meyakini bahwa Timnas Indonesia akan jadi kuda hitam di Piala Asia 2023. Mungkin Indonesia bisa muncul sebagai kuda hitam di Piala Asia kali ini. Kelemahan dari pemain Indonesia yang ada saat ini adalah mereka agak tenggelam dalam rasa kekalahan daripada masalah taktik, kata Sintayong. Pelatih berusia 53 tahun ini memang benar-benar membuktikan ucapannya. Mental pemain yang jatuh menjadi alasan dalam beberapa laga. Skuad Garuda kehilangan kesempatan untuk meraih kemenangan. Mengatasi masalah ini, Sintayong terus memberikan materi fisik yang keras saat menggelar pemusatan latihan. Tujuannya agar mereka bisa terus bermain maksimal selama berada di lapangan. Seolah jadi angin segar, skema permainan yang diinginkan berjalan sesuai rencana dengan kondisi pemain yang cukup prima hingga akhir laga. Sintayong juga menyadari bahwa datangnya pemain keturunan membuat moral tim semakin meningkat. Saat berada di lapangan, didikan kelas ala Eropa mampu mereka buktikan dan hal ini tentu sangat berpengaruh pada permainan tim. Pemain seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandi Wos, dan Sen Patinama menyajikan permainan yang berbeda saat berada di lapangan. Dia juga menilai bahwa komposisi tim saat ini sudah tidak bisa dipandang remeh tim lawan dan telah menunjukkan kemajuan. Banyak pemain naturalisasi yang menghapus kekurangan tersebut. Jadi bisa dibilang Indonesia sudah menjadi tim yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya, pungkas Sintayong. Media Vietnam Soha VN ketar-ketir Justin Hubner bakal dinaturalisasi untuk bela Timnas Indonesia. Mereka pun langsung memberikan peringatan kepada pelatih Timnas Vietnam Philip Trosser agar lebih waspada menghadapi Timnas Indonesia. Iya, kabar mengenai kelanjutan proses naturalisasi Justin Hubner bisa dibilang cukup mengejutkan. Pasalnya, pemain Wolverhampton Wanderers ini memang sempat diproyeksikan untuk membela Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Namun, setelah ajang tersebut batal digelar di tanah air, proses naturalisasinya menemui jalan buntu. Tetapi sekarang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi kabar mengejutkan dengan menyampaikan bahwa proses naturalisasi Hubner sudah memasuki tahap akhir. Pemain kelahiran Belanda 14 September 2003 ini tinggal menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo. Dengan begitu, Justin Hubner bisa melakukan pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia. Jika prosesnya berjalan lancar, Hubner kemungkinan bisa membela Timnas Indonesia di ajang terdekat, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Menariknya, di dua ajang tersebut, skuad Garuda akan berjumpa dengan Vietnam. Situasi Justin Hubner ini membuat media Vietnam Soha.vn cukup ketar-ketir. Dalam artikelnya, mereka menuliskan bagaimana pergerakan senyap Erick Thohir terkait proses naturalisasi Justin Hubner. Mereka juga menuliskan profil yang dimiliki seorang bek berusia 20 tahun tersebut. Sebelum turnamen besar dimulai, Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia Erick Thohir baru-baru ini berbagi tentang keberhasilan naturalisasi bintang muda Liga Primer Wolverhampton Justin Hubner. Justin Hubner berusia 20 tahun bermain sebagai bek, tingginya 187 cm. Dia pernah dipanggil ke Belanda U19 dan U20. Pemain ini saat ini tergabung dalam klub Liga Premier League Wolverhampton, ungkap media Vietnam Soha.vn. Seperti diketahui, Vietnam tergabung bersama Timnas Indonesia, Jepang, dan Irak di grup D Piala Asia 2023. Tak hanya di ajang itu saja, tim berjuluk The Golden Star Warrior ini juga tergabung bersama skuad Garuda di grup E pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengingat proses naturalisasi Justin Hubner sudah sampai tahap akhir, bukan tidak mungkin nantinya dia akan main ketika menghadapi Vietnam.
Soha.pn pun memberikan alarm kepada Trouser untuk menganalisis lebih mendalam mengenai permainan yang dimiliki Justin Hubner. Dijadwalkan bahwa pada 19 Januari 2024, Vietnam akan menghadapi Indonesia di Piala Asia 2023. Pada 21 Maret 2024, kedua tim bertemu lagi di babak kualifikasi Piala Dunia. Kemungkinan saat itu Justin Hubner sudah memenuhi syarat untuk bermain untuk timnas Indonesia. Pemain ini pasti akan menjadi faktor yang tidak boleh dilewatkan oleh pelatih Trouser saat meneliti lawan, tutup laporan media Vietnam tersebut. Sebagai bentuk komitmen dan solidaritas penuh di dunia sepak bola, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dukung penuh apabila Palestina mau berkandang di Indonesia. Seperti diketahui, saat ini konflik dan isu kemanusiaan yang terjadi di Palestina semakin menjadi-jadi. Serangan demi serangan terus dilancarkan Israel ke tanah Palestina. Akibat chaosnya keadaan ini, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia pun menawarkan bantuan. Setelah beberapa negara termasuk Malaysia menawarkan bantuan, Federasi Sepak Bola Indonesia pun lakukan hal yang sama. Erick Thohir secara tegas mengatakan ia dan pihaknya secara terbuka kepada Federasi Sepak Bola Palestina sangat dipersilakan untuk berlaga di Indonesia. Tak hanya untuk berlaga 1 atau 2 kali, Erick Thohir juga menuturkan tawaran ini sekaligus digunakan sebagai kandang mereka. Kami menawarkan Indonesia sebagai kandang bagi Palestina saat mereka memainkan laga kandang kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia bulan ini. Kandang kami kandang Palestina juga, kata Erick Thohir. Tawaran tersebut disambut dengan haru bahagia oleh Federasi Sepak Bola Palestina, mengingat banyaknya negara yang mendukung timnas Palestina untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Selaku Wakil Federasi Sepak Bola Palestina, Susan Salabi mengapresiasi komitmen dan dukungan PSSI tersebut. Hal tersebut diungkap oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. Yunus mengatakan Susan memberikan balasan tersebut melalui pesan elektronik langsung ke PSSI. Susan Salabi selaku Wakil Federasi Sepak Bola Palestina sangat mengapresiasi bela sungkawa yang diberikan PSSI ini. Menurutnya, dukungan seperti inilah yang akan sangat berarti bagi rakyat Palestina selama menghadapi masa-masa sulit. Membalas melalui media yang sama, Susan mengaku terharu akan kemurahan hati Indonesia telah memberikan kandangnya untuk timnas Palestina. Namun karena faktor jarak, timnas Palestina telah memilih Kuwait sebagai venue pertandingan melawan Australia pada Selasa 21 November 2023 mendatang. Kami mengucapkan terima kasih dengan sepenuh hati atas tawaran baik Anda dan menantikan kelanjutan kerjasama antar asosiasi kami, ungkap Susan Salabi. Salah satu lawan timnas Indonesia U17 Panama menang besar jelang Piala Dunia U17 2023 saat melakoni laga uji coba lawan Bayangkara FC U19. Timnas Panama U17 adu kekuatan lawan Bayangkara FC U19 di lapangan Unisya Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 4 November 2023 sebagai salah satu persiapan menuju Piala Dunia U17 2023. Mengutip akun Instagram @garuda_fansbook, Panama meraih hasil memuaskan. Tim Amerika Tengah tersebut menang telak dengan skor 10-0 atas Bayangkara U19. Kemenangan Panama ini membuat netizen ketar-ketir. Tak sedikit yang khawatir dengan nasib timnas Indonesia U17 saat bersua Panama nanti. Seperti diketahui, Panama tergabung dalam grup A Piala Dunia U17 2023 bersama tuan rumah timnas Indonesia U17, Ekuador dan Maroko. Panama memboyong skuad terbaik untuk tampil di kejuaraan bergengsi Piala Dunia U17 2023. Di laga pembuka, Panama akan menghadapi Maroko pada 10 November. Barulah nanti melawan timnas Indonesia U17 pada 13 November mendatang. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.